Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya sayang, yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini Mapel Bahasa Indonesia, Bu Ismi akan menyampaikan bab 1 tentang informasi yang membanggakan, yaitu berkaitan dengan teks berita. Oke, pada video yang pertama ini kita akan membahas kaitannya dengan definisi, ciri, dan jenis teks berita. Sebelumnya kalian silahkan membuka buku ataupun rangkuman materi bahasa Indonesia kelas 8 semester Gasal yang sudah diberikan oleh Bu Ismi. Silahkan dibuka. Oke, marilah kita bahas bersama kaitannya dengan definisi, ciri, dan jenis teks berita. Oke, kita akan membahas yang pertama tentang definisi berita dan teks berita. Nah, berita adalah laporan atau informasi yang di dalamnya memuat kejadian atau peristiwa yang aktual, yaitu informasi yang terkini yang sedang terjadi, dan faktual, yaitu berdasarkan fakta sebenarnya. Oke, itulah pengertian dari sebuah berita. Sekarang pengertian atau definisi dari teks berita, yaitu teks yang melaporkan kejadian dan peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Informasi yang disampaikan dalam teks berita memiliki sifat aktual dan faktual. Lebih jelasnya kita bahas di materi berikutnya. Oke, itu definisi berita dan teks berita. Sudah tahu ya anak-anak? Sekarang untuk berikutnya ya, yang akan kita bahas adalah ciri dari teks berita. Oke, ciri teks berita. Yang pertama adalah faktual. Apa itu faktual? Yang kedua aktual. Yang ketiga unik atau menarik. Yang keempat sistematis dan lengkap. Yang kelima seimbang. Yang keenam bahasa komunikatif. Oke, itu sekarang penjelasan dari ciri-ciri. Nah, ciri-ciri suatu teks berita. Perhatikan ini. Oke, perhatikan. Ya. Fakta, ya, sesuai fakta. Berita itu harus sesuai dengan fakta. Apa itu? Informasi yang disampaikan dalam berita harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan. Itu fakta nyata, tidak dibuat-buat. Yang kedua, berita itu harus aktual, hangat, ya. Jadi baru, ya. Informasi yang disampaikan merupakan fakta terkini, di mana jarak waktu antara kejadian dan penyiaran itu berdekatan. Yang ketiga berimbang atau seimbang tadi. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya, tidak memihak. Ya, namanya seimbang itu tidak memihak atau memojokkan suatu pihak untuk mempengaruhi masyarakat. Jadi seimbang itu tidak memihak. Yang keempat, lengkap. Ya, informasi di dalam berita yang disampaikan harus lengkap sehingga tidak membuat masyarakat menjadi lebih bingung. Jadi harus lengkap. Yang kelima, sistematis, urut. Ya, penyampaian isi informasi berita disusun secara sistematis, runtut, sehingga masyarakat itu lebih mudah memahaminya. Tuh, sistematis. Yang keenam, akurat. Ya, akurat pasti. Isi berita harus melalui proses konfirmasi dari pihak terkait, ya, sehingga akurat dan tidak dibuat-buat untuk kepentingan tertentu. Ya.
Yang ketujuh, menarik. Cara penyampaian berita harus dibuat semenarik mungkin tanpa mengesampingkan tujuan utama dari berita tersebut. Harus menarik, ya, unik tadi, yaitu manfaatnya bagi pembaca atau pendengar. Yang kedelapan, mudah dimengerti atau menggunakan bahasa komunikatif. Bahasa komunikatif, yaitu penggunaan dan penyampaian kata di dalam berita harus menggunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh masyarakat luas, masyarakat awam. Nah, itu ya. Jadi ciri dan syarat-syarat suatu berita itu tadi harus sesuai fakta, berita aktual, berimbang atau seimbang tadi, lengkap, kemudian sistematis, akurat, menarik, dan mudah dimengerti. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke ini ciri-ciri dari teks berita. Kita lanjut berikutnya. Oke. Ya, oke. Ini jenis teks berita. Jenis teks berita. Ya. Oke, kalian bisa menyimak pada rangkuman materinya. Untuk jenis-jenis teks berita, jenis-jenis teks berita. Yang pertama, berita langsung atau straight news, ya. Straight news. Yang kedua, berita mendalam atau deep news. Yang ketiga, berita penyelidikan, investigation news. Yang keempat, berita interpretasi atau interpretative news. Yang kelima, berita opini. Opini itu pendapat ya. Berita opini, opinion news. Nah, oke. Sekarang kalian bisa membuka materinya untuk jenis-jenis teks berita. Ya, kita bahas berita langsung atau straight news. Ya, itu adalah berita yang apa adanya, ditulis secara singkat dan luas. Ya. Kemudian yang kedua, berita mendalam. Ya, atau deep news. Ya, jadi tidak sekilas, lebih panjang dan lebih lama dari berita straight news. Ya, wartawan melakukan pendalaman dengan latar belakang, dampak, pandangan pakar dan sebagainya. Oke, itu berita mendalam. Yang ketiga, berita penyelidikan atau penyelidikan, investigasi. Sudah tahu ya, investigasi. Investigation news, ya. Berita yang disusun dan diolah berdasarkan penyelidikan. Jadi wartawan meliput sebuah peristiwa layaknya intelijen. Ya, butuh waktu, butuh keberanian juga, bahkan kadang-kadang harus membayar layaknya intel, ya, nyamar. Oke, yang keempat, berita interpretasi atau interpretative news. Ya. Jadi berita yang disusun, berdasarkan penafsiran. Interpretasi itu tafsiran, penafsiran atau pendapat narasumber tentang suatu peristiwa atau masalah. Ya. Ada satu peristiwa, lalu wartawan mengembangkannya dengan mewawancarai pengamat atau narasumber lain yang lebih kompeten, lebih tahu. Oke, yang terakhir, yang terakhir adalah berita opini.
Berita opini atau opinion news, ya, berita yang berisi pendapat ahli, pengamat atau narasumber tentang suatu peristiwa atau masalah. Bisa juga berupa berita yang berisi pemikiran atau isi pidato seorang pejabat atau pengamat di sebuah acara atau seminar misalnya. Itu ya, penjelasan kaitannya dengan jenis-jenis teks berita. Oke, untuk video yang pertama kita membahas definisi, ciri, dan jenis teks berita. Ya, oke, semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.